Indonesia terus mengalami pertumbuhan ekonomi. Di ASEAN, Indonesia merupakan negara raksasa dengan populasi, luas wilayah, dan perekonomian menyumbang sekitar 40% dari total kawasan ini. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang menyongsong usia ke-60 pada tahun 2018. Selama ini, Jepang telah mengulurkan kerjasama terhadap pembangunan berbagai wilayah di Indonesia melalui proyek-proyek kerjasama teknis, pinjaman yen, dan bantuan hibah. Total bantuan tersebut mencapai 39,2 miliar dolar Amerika Serikat. Jepang merupakan negara donatur terbesar bagi Indonesia, dan Indonesia adalah negara penerima ODA terbesar bagi Jepang. Dan Indonesia adalah negara penerima ODA terbesar bagi Jepang. Dan kini, ikatan yang erat telah terjalin antara Indonesia dan Jepang. Bagaimana ikatan itu lahir? Mari kita lihat dari 3 kata kunci ini: sejarah, kemitraan, dan inovasi. Setelah merdeka, Indonesia terus tumbuh seiring dengan perkembangan zaman. Sementara itu, Jepang telah menjalin berbagai kerjasama dengan Indonesia sesuai dengan kebutuhan masing-masing periode. Pada awal pembangunan kita, manakala Indonesia tidak memiliki apa-apa, maka kita sangat sekali tergantung kepada ODA Jepang. Saya tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa ODA Jepang berperan sangat besar terhadap kondisi ekonomi Indonesia sekarang. Kerjasama terhadap krisis ekonomi setelah tahun 1997 yang diikuti dengan demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia merupakan program besar bagi Jepang. Salah satunya berupa kerjasama untuk mendirikan lembaga riset opini publik yang pertama di Indonesia. 政策を打つには政策そのものについてどのくらいその国民的な支持があるのか、やっぱりそういう調査機関作る必要があるんだけども、世論調査機関の支援っていうのはおそらくインドネシアの政治史に残るような、歴史に残るようなことだったと思います。 Bantuan demokratisasi lainnya adalah kerjasama untuk kepolisian yang telah terpisah dari TNI. Jepang memperkenalkan sistem pos polisi Kobang dan berkontribusi dalam merombak kesadaran polisi sebagai polisi masyarakat. Dengan berbagai bantuan inilah, Indonesia tumbuh menjadi negara demokrasi yang stabil dan meraih apresiasi tinggi oleh masyarakat internasional. Jepang dan Indonesia adalah mitra yang baik dalam menangani berbagai permasalahan bersama di kedua negara. Salah satunya adalah bantuan untuk mitigasi bencana. Dalam gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia tahun 2004, Jepang telah mengulurkan beragam bantuan, mulai dari bantuan darurat, rekonstruksi, hingga pendidikan bencana guna kesiapan terhadap bencana berikutnya. Bantuan Jepang di Aceh luar biasa banyaknya. Saya sangat berterima kasih sama penduduk Jepang, pemerintah Jepang, boleh saya sebut JICA di Indonesia, karena mereka membantu kita. Dan bantuan-bantuannya adalah bantuan yang sangat relevan. Dari segi kemitraan, para insinyur dari kedua negara telah bahu-membahu bekerja untuk pembangunan. Misalnya, dalam proyek pengembangan Sungai Brantas. Selama lebih dari 50 tahun, Jepang telah membantu pembangunan pembangkit listrik, dam, dan terowongan pembuangan air untuk mengurangi dampak banjir melalui pinjaman yen senilai lebih dari 55 miliar yen. Pembangunan daerah aliran sungai terpadu yang dapat menyediakan air irigasi, air minum, dan air industri juga telah terwujud. Adalah kerjasama Jepang Indonesia dalam rangka hard
infrastructure, ya, civil works. Di belakang itu ada juga pengembangan atau pembangunan sumber daya manusianya. Training-training yang diberikan kepada para petugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini dididik di Jepang. Selain bantuan infrastruktur fisik, para teknisi Indonesia juga telah belajar dari alih teknologi. Setelah itu, mereka mendukung pembangunan Indonesia melalui perusahaan konstruksi. Saya sangat mendorong beasiswa dan juga investasi Jepang ke Indonesia. Yang paling penting adalah bagaimana pembangunan sumber daya manusia Indonesia melalui investasi-investasi Jepang, bantuan-bantuan Jepang bagi rakyat Indonesia. Kerjasama dari Jepang telah menghadirkan inovasi yang selama ini tidak ada di Indonesia. Kereta bawah tanah termasuk di antaranya. Contoh pengembangan SDM di lapangan dapat ditemukan di konstruksi bawah tanah untuk MRT Jakarta Lintas Utara Selatan, kereta bawah tanah pertama di Indonesia. Program ini didanai dengan pinjaman yen. Para teknisi Indonesia menggarap proyek ini di lokasi dengan alih teknologi dari Jepang. Teknologi yang kami gunakan dalam pembangunan MRT Jakarta itu sebagian besar datang dari Jepang. Jadi tunnel boring mesin maupun railing kereta, track walk, dan kereta sendiri itu dibuat di Jepang. Khususnya dalam pembangunan teknologi tinggi yang belum dimiliki oleh Indonesia, ya, kita bisa mengakselerasinya karena ada dukungan pengetahuan dan transfer teknologi yang datang dari Jepang. Balai Sabo didirikan sebagai upaya menanggulangi bencana vulkanik dan sedimen. Proyek ini merupakan inovasi dalam mitigasi bencana. Bahkan, istilah Sabo dalam bahasa Jepang dikenal luas di Indonesia. Inovasi juga ditemukan pada hal-hal yang terkait erat dengan kehidupan masyarakat, seperti kesehatan dan perawatan medis. JICA telah membantu penerapan sistem buku kesehatan ibu dan anak dari Jepang di Indonesia. Kini, sistem ini digunakan oleh lebih dari 80% ibu hamil di Indonesia. Manfaatnya sangat banyak sekali, karena buku KIA bisa membantu komunikasi satu antar petugas. Yang kedua juga bisa mengetahui bagaimana cara memantau kesehatan ibu hamil selama kehamilannya. Ya, buat membantu itu orang ibu hamil yang buat itu dari membantu kesehatan. Memantau kesehatan saya dari kesehatan ibu, kesehatan anak itu. Kerjasama dari Jepang telah menjadi inovasi di Indonesia, mulai dari infrastruktur fisik seperti jaringan transmisi listrik dan MRT, hingga infrastruktur non-fisik seperti kesehatan ibu dan anak, serta polisi masyarakat. Jepang dan Indonesia telah menjalin ikatan yang kuat dalam kurun 60 tahun. Indonesia yang telah menjadi negara berpenghasilan menengah juga melangsungkan proyek-proyek kerjasama untuk menangani berbagai permasalahan di Asia dan masyarakat internasional. Saya punya harapan. Semoga saja hubungan kerjasama, ya, saling menguntungkan, tapi juga kedua masyarakat Jepang maupun Indonesia juga makin saling memahami, ya, budaya masing-masing, ya. Semoga sukses hubungan ini yang telah berjalan sangat baik. Jadi dalam hal ini adalah suatu hubungan manusia dengan manusia, bisnis dengan bisnis, dan tentu saja negara dengan negara yang makin baik, yang saling menghormati, saling mendukung, sehingga dunia ini akan berisi negara-negara yang punya komitmen untuk menghilangkan kemiskinan, menciptakan kemakmuran bersama secara berkeadilan. Kami di Indonesia sangat paham akan begitu besarnya peranan Jepang dalam membantu Indonesia, ya, tidak hanya dari sisi diplomasi atau politik, tapi lebih kepada di bidang ekonomi dan keuangan.
tidak hanya berkonsentrasi di Pulau Jawa, tapi juga banyak yang tersebar di luar Pulau Jawa. Dan itulah yang memang sangat kami harapkan, bagaimana kita bisa mempercepat pembangunan di luar Jawa, agar kesejahteraan masyarakat secara umum juga bisa menjadi lebih baik dan ketimpangan pendapatan bisa berkurang. 日本とインドネシアはこれからもずっと続く強い友情の関係だということだと思います。共に働いて、共に繁栄すると、共に豊かになると、これがおそらくこれから未来に向けてもずっと続くような共通のメッセージになるんじゃないかと思います。 Jepang dan Indonesia sebagai mitra yang baik, kedua negara ini akan terus bersama-sama membuka jalan baru